Pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Gedia Sretna Dallas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Jumat 23 Desember 2022. Berita pertama pada hari ini, pada penutupan perdagangan Kamis, indeks harga saham gabungan melaju ke zona hijau dengan kenaikan tipis sebesar 0,06% atau setara dengan 3,77 poin. Sepanjang perdagangan, indeks komposit berfluktuasi pada rentan harian 6.800,62 hingga level 6.844,12. Sektor teknologi memimpin penguatan dengan kenaikan 1,71% dan sektor perindustrian yang menguat sebesar 1%. Kapitalisasi pasar terpantau naik ke posisi 9.454,26 triliun rupiah dengan volume saham yang diperdagangkan sebanyak 18,87 miliar saham. Deretan saham perbankan banyak ditransaksikan, yakni PT Bank Sentral Asia dengan nilai 448,38 miliar rupiah. Saham BBCA mengalami koreksi 1,15% ke level 8.575. Diikuti saham PT Bank Rakyat Indonesia yang mencatat nilai transaksi sebesar 359,4 miliar rupiah dan saham yang menghijau 1,43% ke 4.960. Lalu ada saham PT Bank Mandiri yang diperdagangkan dengan nilai 327,51 miliar rupiah. Sahamnya turun sebesar 0,5%. Penguatan indeks komposit terjadi di tengah hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang dilaksanakan pada 21 hingga 22 Desember. Hasil rapat memutuskan untuk menaikkan BI 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin, suku bunga deposit facility sebesar 25 basis poin, dan suku bunga lending facility sebesar 25 basis poin. Keputusan kenaikan suku bunga yang lebih terukur tersebut dilakukan sebagai langkah lanjutan untuk secara front-loaded, preventif, dan juga forward-looking memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi inti sehingga tetap terjaga dalam kisaran 3,0 kurang lebih 1%. Laju kenaikan tipis IHSG ini juga sejalan dengan indeks utama Amerika Serikat yang berada di zona hijau pada Rabu waktu setempat. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Usai Bank Indonesia menaikkan suku bunga, indeks harga saham gabungan akan bergerak sideways pada Jumat. Kemarin pun, IHSG hanya naik tipis 0,06%. Bank Sentral memutuskan mengerek suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,5% kemarin. Keputusan ini sesuai dengan ekspektasi pasar setelah sebelumnya The Fed juga memperlambat kenaikan suku bunga acuannya dalam FOMC Desember. Papar Equity Research, analis Pintraco Sekuritas Rio Febrian. Menurut Rio, kenaikan suku bunga berpotensi memicu rebound saham perbankan seperti BRIS, BBNI, dan juga BTPS. Selain itu, investor juga mencermati peluang rebound lanjutan pada saham PTPP, Buka, Bull, MEDC, UNVR, MTEL, dan juga Mika. Analis MNC Sekuritas Haritya Wicaksana memperkirakan jika kenaikan suku bunga Bank Indonesia masih menjadi faktor penggerak IHSG hari ini. Jika dilihat secara teknikal, IHSG nampaknya masih berpeluang menguat. Analis Sinarma Sekuritas Mayang Anggita menghitung IHSG berpotensi menguji resisten previous high 6.854 untuk membuka peluang rebound menuju resisten selanjutnya. Terbuka peluang rebound menuju resisten selanjutnya di 6.963 hingga dengan titik psikologis di angka 7.000. Mayang mencermati level-level support IHSG ada di posisi MA10 yaitu di 6.782. Lalu level support berikutnya ada di posisi 6.700. Rio justru melihat IHSG rawan koreksi seiring indikasi overbought pada Stochastic dan RSI. Ia menganalisa IHSG berpotensi konsolidasi antara 6.780 hingga 6.850. Herditya memperkirakan IHSG bergerak antara 6.764 hingga 6.874. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia terpantau berbalik menguat pada perdagangan Kamis. Data ekonomi yang dirilis pada Rabu menandakan kondisi beragam. National Association of Realtors melaporkan bahwa penjualan existing
home di Amerika Serikat anjlok ke level terendah sejak Mei 2020. Di sisi lain, The Conference Board melaporkan bahwa indeks keyakinan konsumen naik menjadi 108,3 pada Desember. Pada perdagangan Kamis, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari di divisi COMEX New York Exchange menguat 3,1 US dollar menjadi 1.826,75 US dollar per troy ounce. Sementara itu, di pasar spot harga emas juga terkerek 4,12 US dollar ke level 1.818,25 US dollar per troy ounce. Adapun indeks dolar Amerika Serikat jatuh 0,31% menjadi 103,53. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual Rp1.014.000, turun Rp2.000 dibandingkan posisi sebelumnya. Harga buyback emas antam berada di level Rp914.000 per gram, lebih rendah Rp2.000 jika dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, harga minyak mentah dunia bergerak menguat untuk hari keempat berturut-turut pada perdagangan Kamis petang. Harga minyak memanas di tengah stok bahan bakar Amerika Serikat yang semakin ketat saat musim dingin melanda, serta meningkatnya perjalanan musim liburan. Pada perdagangan Kamis, harga minyak West Texas Intermediate pengiriman Februari menguat 0,46% menjadi 78,60 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Adapun harga minyak mentah Brent pengiriman Februari juga menguat 0,30% ke level 82,45 US dollar per barrel di London Ice Futures Exchange. Data cadangan minyak Amerika Serikat yang dirilis pada Rabu menunjukkan adanya penurunan yang lebih besar daripada pekan sebelumnya. Stok sulingan yang meliputi minyak pemanas dan bahan bakar jet juga terpantau turun. Penurunan persediaan itu terjadi bahkan ketika pemerintah Amerika Serikat menarik lebih dari 3 juta barel minyak mentah dari Strategic Petroleum Reserve dan mengindikasikan permintaan bahan bakar Amerika Serikat yang tetap kuat. Penurunan stok juga terjadi saat permintaan untuk minyak pemanas akan melonjak di tengah badai musim dingin yang kuat melanda Amerika Serikat. Konsumsi bahan bakar jet diprediksikan meningkat dengan ledakan perjalanan pasca COVID untuk musim liburan akhir tahun. Berita penutup kita pada pagi hari ini, rupiah akan mulai bergerak terbatas pada perdagangan Jumat. Sentimen domestik dan luar negeri akan menjadi penggerak rupiah. Presiden Komisioner HFX Internasional Berjangka Sutopo Widodo mengatakan pelaku pasar menanti rilis data inflasi, yakni Indeks Core Personal Consumption Expenditure Price Amerika Serikat. Data ini menjadi salah satu pertimbangan The Fed dalam menentukan kebijakan suku bunga di 2023. Respon pasar akan instan terjadi saat rilis berita ini, meskipun hanya bersifat temporer. Analis DCFX Futures Lukman Leo menilai, investor juga tidak terlalu antusias merespon kenaikan suku bunga Bank Indonesia. Bank Indonesia mengerek suku bunga acuan sebesar 25 basis poin ke 5,5% pada Kamis. Sentimen negatif berupa kekhawatiran perlambatan ekonomi juga masih menahan penguatan rupiah dolar Amerika Serikat. Dolar pun diprediksi tertekan menjelang rilis data PCE AS. Saya melihat rupiah cenderung datar dengan potensi melemah terbatas pada Jumat, tutur Lukman pada 23 Desember. Lukman memprediksikan kurs rupiah akan berada di kisaran 15.550 hingga 15.650 rupiah per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Jumat. Sementara Sutopo memperkirakan rupiah akan menguat tipis terbatas dan bergerak dalam rentang 15.550 hingga 15.650 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kamis, nilai tukar rupiah Garuda cenderung tidak banyak bergerak. Kurs rupiah di pasar spot naik tipis 0,03% ke level 15.582 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sementara itu, menurut kurs acuan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, kurs rupiah naik tipis 0,04% ditutup 15.594 rupiah per dolar Amerika Serikat. Berita tersebut sekaligus menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Ika Dias Dallas pamit undur diri, sampai jumpa.